Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin, saya ingin mempresentasikan analisis manajemen perbankan, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS. Atau biasanya kita familiar dengan sebutnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi UAS, mata kuliah manajemen perbankan kelas MJ 407, eh program studi manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Nah, di sini dosennya Bapak Poltak Sitompul, BPA, MBA. Nah, berikutnya terkait dengan profil singkat BSI, itu punya identitas sebagai PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode emitennya yang terdaftar di bursa itu BRIS. Bank Umum Syariah yang berdiri pada 1 Februari 2021. Hasil merger dari tiga bank syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Untuk produk dan layanannya berupa simpanan, pembiayaan, investasi, layanan emas, haji atau umroh, layanan digital seperti Beyond, dan jasa perbankan lainnya. Untuk regulasi dan visinya berizin OJK dan BI beserta lembaga penjamin simpanan LPS dengan visi Top 5 Global Islamic Bank. Di sini ada tiga usaha utama dari BSI atau BRIS. Itu yang pertama funding, yaitu berupa tabungan, giro, deposito, tabungan haji. Kemudian juga ada financing, yaitu pembiayaan konsumtif, bisnis, investasi, dan modal kerja. Kemudian ada services terkait dengan transfer, digital banking, kris, falas, EDC, dan juga agen. Nah, ini juga tiga fungsi tadi, funding, financing, dan services, itu selaras dengan konsep manajemen perbankan. Kemudian terkait dengan kebijakan pemberian pembiayaan, di sini ada beberapa proses. Yang pertama terkait dengan pengajuan, kemudian akan dilakukan oleh analisis kelayakan, kemudian persetujuan, berikut setelah persetujuan adalah pencairan, dan ketika sudah ada pencairan akan dilakukan monitoring, dan yang terakhir penanganan risiko. BSI menerapkan prinsip kehati-hatian, pertumbuhan selektif sesuai segmen, dan evaluasi portofolio secara berkala, mengingat mekanisme pembiayaannya ini tapi bukan berupa pinjaman, tapi sifatnya pembiayaan syariah. Kemudian untuk analisis kelayakannya, dia memakai 5C dan 7P. Untuk menilai calon debiturnya, yang pertama 5C, ada beberapa indikator, satu karakter, capacity atau kapasitas, capital atau permodalan, kondisi keuangannya, dan kolateral. Dipakai untuk menilai calon debitur. Kemudian untuk melengkapi analisis risikonya, ada 7P yang digunakan. Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection. Analisis juga mencakup aspek yuridis, pasar, keuangan, teknis, manajemen, sosial ekonomi, dan AMDAL. Kemudian untuk manajemen risiko pembiayaannya, di sini ada strateginya, beberapa strateginya, ada 4 strategi. Di sini satu, disiplin pertumbuhan. Dua, monitoring dan perbaikan proses. Tiga, review portofolio. Dan empat, peningkatan kapabilitas analis. Lalu ada juga kemungkinan terkait dengan NPF di sini. Yang pertama terkait dengan kegagalan memahami debitur, kemudian identifikasi risiko lemah, dan juga monitoring pemakaian pembiayaan yang cukup buruk. Ini eh, tiga penyebab NPF.
Kalau misal dilihat dari kualitas pembiayaan atau NPF sendiri, itu mencatatkan di 2024 itu grossnya, secara gross, NPF gross itu 1,90%. Sementara di 2025 1,81%. Turun sekitar 0,09 pip. Nah, ini sebenarnya menunjukkan angka yang cukup positif, cukup tumbuh, ada perbaikan kinerja di sini. Sedangkan secara net, di sini cukup sinkron juga. Untuk 2024, NPF netnya di 0,50% dan 2025 0,47%. Turun sekitar 0,03 pip. Dan juga pembiayaan pada Desember 2005 dicatat dari laporan keuangan BRIS itu di 318,84 triliun atau naik 14,49% year of year. Nah, penurunan NPF bersamaan dengan pertumbuhan pembiayaan menunjukkan perbaikan kualitas aset. Artinya ada peningkatan kinerja baik dari penurunan NPF dan juga pertumbuhan pembiayaan. Untuk kondisi keuangan 2024 sampai 2025 ini saya ambil dari laporan keuangan yang ada di websitenya BEI dan juga BRIS sendiri. Itu asetnya di 2025 456,19 T. Itu naik 11%, 11,64% dari tahun yang sebelumnya atau YoY. Kemudian ekuitasnya pada tahun 2025 51,95 T, naik 15% dari tahun sebelumnya dan KPMM-nya 22%. Untuk DPK-nya di 380 T naik 16,20% dari tahun sebelumnya, CASA-nya 61%, 61,62% dan cost of fund-nya 2,58%. Untuk laba dan profitabilitasnya, pendapatan pengelolaan dana 28,27 T, laba dengan laba bersihnya 7,57 T, return of assets-nya 2,38% dan return of equity-nya 16,85%. Secara kinerja cukup baik untuk BRIS ini. Kemudian ini saya tidak jelas bila di Zoom. Oke, kemudian untuk produk perbankan yang ditawarkan salah satunya adalah Beyond dan kanal multi-channel. Beyond by BSI pada tahun 2025 itu mencatatkan 730 juta transaksi dengan nilai 820 T. Naik 52% transaksi atau naik 48% dari nilai. Aplikasi inti ini Beyond BSI ini merupakan aplikasi inti untuk transfer, pembayaran, emas, haji, ziswaf, dan juga pembiayaan. Untuk Kristen EDC mendorong volume transaksi merchant program cashback untuk adopsi. Beserta yang terakhir produknya jaringan dan agen lebih dari 126.000 PSI agen, lebih dari 5.000 ATM atau CRM dengan strategi multi-channel mendukung inklusi dan jangkauan. Terakhir di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari saya kesimpulannya BSI cukup sehat. Pertumbuhan aset, DPK, ekuitas, laba meningkat. NPF gross 1,81% dan NPF net 0,47%. Membaik sekaligus pembiayaan tumbuh 14,49%. Namun ada 4 rekomendasi di sini. Yang pertama, perkuat monitoring pembiayaan saat ekspansi. Dua, tingkatkan efisiensi operasional untuk memperbaiki ROA atau Return of Assets. Yang ketiga, perkuat keamanan Beyond dan edukasi anti fraud. Yang keempat, kembangkan Beyond sebagai ekosistem syariah untuk meningkatkan cross-sell.
Catatan akhir dari saya, strategi selektif BSI menunjukkan keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas. Monitoring berkelanjutan diperlukan agar ekspansi tidak meningkatkan risiko. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.